Selanjutnya terlihat Changji sedang sibuk mengatur mejanya. Dia mau semua posisi barang-barangnya tertata rapi. Tansong mengganggu Changji. 起看， Langsung auto kena marah dong dia. Tansong melihat Changji asik belajar. Dia melihat Changji kesulitan. Dia pun menawarkan bantuan. Ketika dia sosokan mau bantu, dia pun tak bisa dong. Akhirnya Tansong memikirkan ide untuk meminta bantuan abangnya. Mereka pun berkumpul di rumah Changji melakukan belajar bersama. Ibu Changji tentu saja senang karena mereka semua jadi punya minat belajar. Pengajaran pun dimulai. Saat Ouyang ajarkan soal matematika dan dia memberikan jawaban, 答案是 C。 Changji rasa jawaban abang Ouyang adalah salah. Sedangkan di luar, ibu Changji masih terus menunggu. Dia gak sabar untuk mendengar hasilnya. Abang Ouyang masih berusaha cari jawaban. Dan jawaban dia masih salah dong. 有种可能，就是这个习题的答案他给错了。 Changji sampai aneh. Apakah abangnya Tansong ini beneran bisa ya? Ketika Tansong keluar, ibu Changji penasaran dong. Mereka pun ngintip. Mereka aneh dong, kok kayak begini? Jadi Ouyang yang diajarkan sama Jin Xiao dan Chen Zui. 你跟阿姨说说这怎么回事？有重新获取高中知识。考我。 Keesokannya ketika di kelas, mereka diceramah sama guru mereka. Semua fokus yang lain. Hanya Jin Xiao saja yang serius belajar. Bahkan makan siang di kantin juga dia asik belajar terus loh. 一张一弛，文武之道。 Sampai-sampai teman-teman dia minta dia berhenti. Dia tak hiraukan omongan mereka. Adiknya merasa Jin Xiao sudah kerasukan setan belajar. Di sini si Gemoy mendengar gosip soal ada perampok yang suka merampok pria dan wanita. Dia menyebutkan ciri-cirinya. Mereka yang mendengar hal itu juga ngeri sendiri. 自己藏起来啊，我太珍贵了。 Sedangkan di rumah, ayah Changji dikasih outfit hitam-hitam dan dikasih topi. Ibu Changji gak tahu soal gosip-gosip yang sedang beredar. Ayah Changji merasa dia akan masuk penjara kalau seperti ini. Malah ibunya senang dong kalau ayahnya masuk penjara. 你进局子挺好，还给咱们家省了饭钱。 Emang agak-agak ibunya Changji ini. Ayah Changji pun tetap menggunakan baju itu dan bersiap pergi kerja. Selanjutnya terlihat Changji membuat challenge untuk diri sendiri. Dia berusaha melangkah 100 langkah sampai depan rumah. Hal ini terlihat sama Tansong. Changji pun ada ide. Dia minta Tansong menggendongnya. Tansong benar-benar terlihat baik banget bantu dia dan lain-lain. Changji pun mengakui kebaikannya Tansong. Cuma tidak ada baik yang murni ya guys. Si Tansong iseng turunkan Changji. Changji kesel banget. Tansong bantunya alang-alang. Changji masih berusaha sampai depan rumah untuk melakukan 100 langkah itu. Keesokannya Changji membacakan beberapa mantra. Dia berharap keberuntungan terjadi pada ujiannya kali ini. Tapi setelah dia selesai mengucapkan mantranya, dia kecewa rupanya yang muncul adalah Tansong. 不是你， Dia pun tanya-tanya soal baju dalamannya Tansong. 干嘛？还穿没穿嘛？ Kaos kaki Tansong, tapi dia tiba-tiba melakukan pertanyaan aneh. Hal ini membuat Tansong jadi takut. Dia pun maksa-maksa lihat dalamannya Tansong. Emang gak ada obeng banget lah nih Ciwi. 你是不是变态呀？你这个！ Saat di kelas, Changji terlihat begitu stres. Siapa yang bisa selamatkan ujian dia ya? Dia pun lihat Jin Xiao begitu rajin sekali belajar. Changji dipanggil sama si Gemoy. Kebetulan Tansong samperin mereka. Si Gemoy memberitahukan ide dia untuk belajar di ujian kali ini. Mereka bertiga pun berkumpul dong untuk menjalankan misi mereka, yaitu saling mengajar satu sama lain. Gemoy membagikan tugas sesuai keahlian masing-masing. Keduanya setuju dengan ide si Gemoy ini. Mereka pun mulai pelajaran mereka. Tidak lama mereka belajar, tiba-tiba orang ini malah asik nonton film dong. Mereka bukannya belajar, sampai ditegur sama Tansong. 听不听物理了？ Sedangkan di sisi Jin Xiao, dia terlihat ketakutan karena mendengar gosip-gosip soal perampokan itu. Ketika dia merasa ada yang mencurigakan dengan ciri-ciri seperti perampok itu, dia dengan cepat pura-pura telepon dan berlari pergi. 爸，我跟你说，我差点把教练踢死。 Rupanya itu adalah ayahnya Changji. Kebetulan Chen Zui lewat. Dia memanggil ayah Changji. Ayah Changji pun memberitahukan alasan dia berpakaian seperti ini. Changji menyarankan ayah Changji untuk tak menggunakan baju seperti itu lagi. Di kelompok belajar, Tansong mulai muak. Mereka bukan benar-benar belajar dong. Mereka malah asik baca buku cerita dan lain-lain. 要不咱们这个学习小组还是直接解散得了。 Dia pengen membubarkan kelompok ini karena bagi dia kelompok belajar ini sangat tidak efektif. Gemoy pun sarankan belajar di perpus saja. Akhirnya mereka beneran ke perpus dong. Ketika mereka sampai, mereka berdua terlihat begitu serius belajar. Tansong pun merasa cara ini cukup berguna juga ya.
Dia pun pergi mengambil minuman. Tapi ketika dia balik, keduanya malah udah ketiduran dong. Tan Song pun membangunkan keduanya. Mereka berdua masih terus mau lanjut tidur. Tan Song pun memberikan kode kalau dia akan terus mengawasi mereka. Saat Tan Song sudah selesai belajar, dia melihat keduanya benar-benar gak ada serius belajar sama sekali loh. Mereka benar-benar sibuk dengan kesenangan masing-masing. Tan Song pun ajak mereka makan. Dengar makan, keduanya langsung semangat dong. 吃饭去啊？ 走啊，去哪儿吃？ Mereka pun akhirnya ke sebuah tempat, di mana tempat itu adalah tempat bimbingan belajar. 讲课了，你们怎么才来？耽误了人生。 Mereka bertiga disuruh masuk. Mereka duduk dan mendengarkan. Chen Ji dan si Gemoy mendengar dengan sangat semangat. 谢谢家长。 Sedangkan Tan Song merasa ini ada yang gak beres. Dia ajak mereka keluar. Mereka berdua gak mau. Setelah mendengar semua saran-saran belajar yang disampaikan oleh profesor itu menawarkan buku untuk lulus ujian. Chen Ji dan Gemoy dengan semangat membeli buku itu. Tan Song benar-benar no komen dengan kelakuan dua orang ini. Benar-benar percaya dengan cara instan seperti ini. Mereka berdua tak mendengarkan omongan Tan Song sama sekali dan masih mau mengandalkan buku itu. 这次考试我绝对。 Selanjutnya terlihat Chen Ji menunggu Jin Xiao pulang bimbel. Jin Xiao pulang, Chen Ji mengawasi dari belakang. Tapi Chen Ji menabrak bocah kecil dan kehilangan jejak Jin Xiao. Dan Jin Xiao benar-benar dihadang sama perampok itu dong. Untungnya dia tertolong sama Kak Ouyang. Chen Ji pun mencari Jin Xiao. Dia melihat Jin Xiao sudah ditolong sama Kak Ouyang. Dia pun tak menunjukkan dirinya. Mereka pun berkumpul di tempat Tan Song, di mana Tan Song terus mengejek Jin Xiao. Yang kepo malah Chen Ji. 杨哥和向龙姐分手了，为什么？为什么？啊，喜欢上欧阳哥了吧？喜欢的是允浩和韩庚。问你了。 Gemoy masih mempelajari buku itu. Dia dengan bangga akan lulus ujian gara-gara buku ini. Chen Ji juga ikutan. Dia sampai memberitahukan soal buku ini sama Jin Xiao. Jin Xiao dan Tan Song malas sekali dengarkan omongan mereka berdua. Keesokannya Chen Ji melihat seseorang yang gak asing. Dia pun tanya. Chen Ji merasa ada yang gak beres nih. Akhirnya mereka pergi ke tempat lokasi bimbingan itu. Dan mereka melihat kelas itu sudah ditutup. Dan yang tukang ngajar juga sudah ditangkap. Tan Song pun mentertawakan mereka. Selanjutnya terlihat mereka pun berkumpul. Seperti biasa kalau ada yang kumpul, Chen Ji dan Tan Song tiada hari tanpa beradu mulut. You are ugly，懂？ You are ugly orange。 Yang lain mah udah biasa melihat keduanya saling adu mulut ya. Jadi mereka mengabaikan mereka. Sun Jae pun berniat mengasihkan Jin Xiao makanan. Malah diambil terus sama dua orang ini. Sun Jae benar-benar tak bisa marah. Sampai-sampai ditegur sama Jin Xiao karena terus memanjakan mereka. 你少惯着他们，一个两个得。就像你从小到大总赢我们，都养成习惯了。 Tan Song kena sekamat sama Jin Xiao. Tapi ketika Jin Xiao mau makan jagung, mereka pun mengalah kepada Jin Xiao. Selanjutnya ketika di kelas, semua orang melakukan 100 alasan untuk keluar cepat dari dalam kelas. 我流鼻血。再不去啊，要色了。 Jin Xiao dan Chen Jui dipanggil sama wali kelas, di mana keduanya diminta untuk menjadi perwakilan. Jika mereka lolos, mereka bisa mendapatkan poin lebih untuk masuk ke fakultas ternama. Chen Jui melirik ke arah Jin Xiao. Dia tahu Jin Xiao pasti mengharapkan hal ini. Sedangkan slot itu terbatas. Sampai di kantin pun mereka tak fokus makan dan asik belajar. Si Gemoy mengkritik mereka. 考不好得请家长，学疯了也得学。 Alhasil dia pun ikutan baca, tapi baca peraturan kantin.看了心安。 Ada-ada aja lah kau nih. Jin Xiao masih terus belajar. Dia sampai menghubungi Chen Ji untuk tanyakan jawaban. Jin Xiao benar-benar terobsesi loh, sampai bergadang untuk belajar. Keesokan paginya mereka menunggu si Gemoy. Si Gemoy membawa sebuah gelang. Dia berkata bahwa gelang ini akan membuat mereka lulus ujian, yaitu dengan cara mengelusnya. Hanya Chen Ji aja yang percaya. Yang lainnya mah gak akan mau ikutan bualannya si Gemoy. Mereka pun melakukan ujian. Satu persatu mata pelajaran mereka keluarkan. Hebatnya Chen Ji saat ujian masih bisa tidur loh. Luar biasa banget ya. Di sini Chen Ji melihat Jin Xiao belum menyelesaikan ujiannya. Chen Ji tahu kalau Jin Xiao sedang terobsesi sama nilainya. Dia pun berhenti mengisi jawaban di kertas ujiannya. Ujian pun telah selesai. Mereka melakukan pencocokan. Chen Ji pun mendengarkan dengan seksama kemungkinan jawaban yang benar. Dia senang kalau dia ternyata benarnya cukup banyak. Dia memuji diri sendiri. 橙子好样的。 Mereka pun mulai mau periksa jawaban fisika. Chen Ji kaget, bukannya tadi cek jawaban fisika ya? Dia rupanya salah cek dong. Ampun dah Chen Ji, ngakak banget dah. Di sini terlihat Chen Ji mengunjungi toko keluarga Jin Xiao. Dia membeli barang. Ouyang mencari kopi instan dan kebetulan sisa satu. Chen Ji pun mengalah pada Ouyang. Melihat hal ini, Jin Xiao menyadari betapa baiknya hati Chen Ji yang suka mengalah pada orang lain. Jangan-jangan nilai ujian juga kamu ngalah ya? 不会，我又不傻。
Padahal bener loh guys, kalau si Chunji sepertinya memang menaruh perasaan pada Jin Xiao. Keesokannya di sekolah nilai Chunji dan Jin Xiao dibagikan. Nilai Jin Xiao lebih tinggi, dia pun berhasil mendapatkan slot pelatihan. Chunji terlihat biasa saja dan dia pun minta Jin Xiao tak perlu mengkhawatirkan dirinya. Mereka pun berkumpul. Tan Song dan Chunji merenungi hasil ujian mereka yang tak lolos. Bahkan di bidang yang mereka kuasai pun mereka nggak lolos loh. Hal ini membuat mereka berkecil hati dan depresi. Saat Gemoy ajak mereka menikmati hal lain, keduanya malah kompak gak bersemangat dan tak mau keluar sama sekali. Kak Ouyang pun datang, dia menawarkan mereka untuk ke sebuah pesta. Gemoy dengan cepat menahan Kak Ouyang dan ajak ngomong di luar. Kak Ouyang berkata dia mau menawarkan mereka datang ke acara kampusnya dalam rangka merayakan Halloween. Tapi sayangnya Chunji dan Tan Song sedang tak bersemangat. Mereka pun akan memikirkan cara bagaimana kembalikan mood mereka dan supaya mereka mau hadir ke acara yang ditawarkan Kak Ouyang ini. Keesokannya Chunji dan Gemoy sengaja beri kode. Trick or treat. Tan Song awalnya nggak paham, akhirnya dijelaskan dong. Ketika Tan Song mau ejain kata-kata Halloween, dia malah nggak tahu caranya. Sampai diajarin Chunji, Tan Song pun makin murung. Di dalam kelas, si Jin Xiao juga sengaja kasih kode ke Chunji. Chunji malah nggak semangat juga. Dia mengeluarkan kata-kata yang menyedihkan. Sampai Jin Xiao pun bingung harus gimana. Akhirnya mereka bertiga pun kumpul. Mereka bingung gimana cara kembalikan mood kedua orang ini. Mereka malah melihat keduanya sama-sama nangis. Padahal loh mereka berdua nggak nangis. Mereka ini begini karena makan pemer asal-asal. Akhirnya Chunji dan Gemoy memutuskan gak bawa mereka berdua karena mereka berdua benar-benar sedang dalam suasana kelam. Kak Ouyang pun setuju. Tapi Tan Song dan Chunji tahu mereka mau pergi party. Mereka kesel gak diajak. Mereka pun memikirkan cara gimana mereka bisa ikut join. Karena mereka tahu kalau sebelumnya karena diri mereka sendirilah, makanya mereka berdua gak diajak. Mereka pun memberikan kode keras di depan teman-teman mereka dengan membahas terus soal Halloween itu. Kayaknya suasana hati mereka sudah lumayan membaik loh. Soal udah bisa bergerak dengan aktif kembali. Mereka pun mulai kode-kode soal Halloween, tapi Chunji dan Gemoy merasa Tan Song tak perlu memaksakan diri. Sedangkan di sisi Jin Xiao juga sama, mereka tidak menangkap omongan keduanya dan masih menganggap mereka berdua terperangkap dalam kesedihan mereka. Keduanya pun dalam maning deh. Saat di kelas, Chunji sengaja kasih kode keras. Tan Song juga ikutan untuk menaikkan suasana. Tapi Jin Xiao tak mendengarkan mereka berdua. Nah, dia lagi pakai headset. Ketika Gemoy sedang bicara dengan teman lain, keduanya ngekor buat nguping. Tapi mereka mendengarnya samar-samar aja. Mereka pun kepo dan langsung tanya. Mereka pun sudah mendengarkan ucapan wanita tadi. Mereka pun memiliki ide harus ngapain. Keduanya ngumpulin duit mereka untuk beli kostum. Tapi duit mereka terbatas. Akhirnya mereka mendengarkan orang lagi obral pakaian. Hasil Tan Song pun punya ide. Mereka berdua membuat kostum sendiri. Mereka bersiap pergi ke acara itu dengan menggunakan cosplay. Kejadian kecil terjadi di mana anak kecil itu menangis ketika melihat tampang Chunji. Anak itu pun kabur. Keduanya menuju ke tempat acara, tapi terlihat begitu sepi. Chunji yakin pasti acara ini sudah selesai. Mereka pun mendengar suara Jin Xiao. Keduanya keluar mengejutkan mereka. Mereka sempat terdiam. Keduanya langsung kabur pergi. Gemoy tahu pasti itu Tan Song dan Chunji. Keduanya yang malu berlari pergi. Chunji pun menangis. Dia mengkritik mereka semua. Dia pun bocor soal perasaannya pada Ouyang. Hal ini terdengar sama Ouyang dong. Dia malu banget. Dia langsung bersembunyi dan gak mau keluar. Semua paksa dia buat keluar. Dia gak mau sama sekali. Tapi ketika Kak Ouyang mengucapkan kata-kata soal ulang tahunnya, dia pun membuka tirainya. Tapi karena hal ini semua jadi menertawakan dirinya.